kita kasih konsep yang tadi aku bilang loh, kasih konsep kalau yang namanya kita itu ada surga sama neraka. Nah kalau di neraka ini, kalau kita nggak baik, kita nggak mau berbuat baik sama orang, kita nakal, kita pokoknya berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak sesuai aturan itu bisa masuk neraka loh. Sementara kalau misalkan kita beribadah, puasanya pinter, ya beribadah, terus udah gitu kita jadi anak yang baik, kita bisa masuk surga. Nah di surga ini tuh kita bisa dapat apa aja? Kan di rumah tuh anak-anak kan gak dikasih gadget, gak dikasih game sama bapaknya, gak dikasih nonton. Nah itu tuh aku tuh ngasih itu kayak 10 menit 15 menit. Nah aku tuh bilang kalau misalkan di surga kalian tuh boleh main gadget, kalian boleh makan apapun yang kalian mau, coklat apa segala macam tanpa batas. Terus mereka kan tertarik tuh, oh iya, terus cara ke surganya gimana? Cara ke surganya kita mesti ngumpulin tiket. Ngumpulin tiketnya tuh dengan cara kita puasa, kita sholat, kita beramal, kita bersih-bersih aja tuh masuk pahala gitu. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih bantu bersih-bersih masjid gitu. Nah salah satunya adalah dengan cara kayak gitu dan mencontohkan sih, ngajarin mereka nih konsep puasa tuh apa, Ramadan tuh gimana. Tapi kalau menjelang bulan puasanya biasanya tuh di rumah itu ada beberapa ritual lah. Mulai dari kita ngumpulin menu makan sampai bersih-bersih rumah. Karena kan kalau misalnya lagi puasa gitu, sebagian besar itu kita beraktivitas di rumah nih, ibadah di rumah, ibadah di lantai. Jadi sebisa mungkin kita bersihin supaya ibadahnya juga ngerasa nyaman, ngerasa aman gitu. Kalau misalkan soal puasa apa gitu dari kecil, mereka kan dari kecil kadang kan suka banget sharing, bagi-bagi apa gitu. Nah biasanya yang begitu-begitu tuh kita ngajarin masukin dikit-dikit, kayak misalkan siang-siang mama mau, biasanya aku terima nih, misalkan mereka punya cemilan, biasanya makasih ya gitu. Ini kan nggak sayang makasih, nanti aja pas buka puasa apa sih gitu. Jadi kan mereka tuh kayak, oh kalau puasa itu siang nggak boleh makan ya gitu, nanti kalau lapar gimana, kalau haus gimana gitu. Nah alhamdulillahnya keluarga itu tahun lalu udah puasa dia, jadi bangun tidur walaupun dengan sedikit drama kadang-kadang gitu, kayak aku masih ngantuk, nanti tidur lagi boleh habis sholat subuh gitu. Nah itu dia bangun, terus udah gitu kalau siang tuh lihat adiknya makan ngiler-ngiler, terus dia bilang aku nggak boleh, kata mama sekuatnya, aku kayaknya nggak kuat deh. Masih ada tuh begitu-begitu, tapi alhamdulillah sejauh ini tuh lolos gitu. Jadi aku bilang boleh sih, tapi sebenarnya makanan yang dimakan adik sekarang itu sama sore itu lebih enak karena lebih lapar. Jadi kita coba ya sebentar lagi, kalau 1 jam lagi keluarga masih kepengen, boleh bilang sama mama, nanti kita pikirin lagi gimana. Jadi nggak yang kayak nggak boleh gitu. Kalau misalnya aku jelasin secara susah, nanti takutnya dia ngerasa ini sesuatu yang menyiksa. Jadi aku juga ini aja lah, ringan aja, cara paling mudah aja, karena aku juga kan istilah kata ilmu agama aja bukan yang tinggi, yang pakai hadis, pakai ayat gitu. Aku juga kan nggak gimana-gimana, jadi cara yang paling gampang aja lah, cara paling capek gitu. Alhamdulillah sih kalau aku tuh karena dari kecil udah biasa puasa, jadi puasa itu kayak cuma bedain waktu makan aja. Biasa makan itu kan siang, pagi, siang, malam. Ini tuh makan jam 10 sama malam. Tapi nggak ada yang berubah. Aktivitas tetap berjalan seperti biasanya, tetap nganterin anak sekolah, tetap ngerjain PR. Ya cuman itu, kalau biasanya kan kita kalau misalkan mau kesel atau pakai, gue nggak ngerti, kalau kayak gitu kayak oke, walaupun itu tidak membatalkan puasa, tapi kan bisa menggugurkan pahalanya, sayang kan. Jadi kayak lebih sabar gitu, lebih ke gitu sih. Sama misalnya tuh nanti kalau misalkan mereka tuh punya stiker, jadi mereka ada 1-30 hari mereka bisa ngumpulin berapa stiker, jadi kayak undian gitu loh. Kalau misalkan kayak kita misalnya lagi belanja piring cantik gitu, ini dapat piring cantik, ini dapat apa, nah kalau stiker yang dikumpul sekian dapatnya ini, kalau stiker yang kumpul sekian dapatnya ini. Kalau misalkan di Saful boleh pilih mainan yang misalkan mereka kepengen apa, entah itu Lego atau apa gitu. Aku lebih ke kayak gitu, jadi mereka bisa dapetin sesuai dengan apa yang mereka lakuin. Ini kan aku setelah pandemi, aku kan cukup penakut nih selama pandemi ini. Aku ngambil pekerjaan yang memang kira-kira aku sanggup gitu. Terlebih anak aku kan sekarang baru kelas 1 SD, jadi masih belajar sekolah. Nah mungkin tahun ini kebetulan dia masih belajar di sekolah. Kemarin kan masih online, sekarang pergi ke sekolah tapi sambil puasa. Jadi mungkin kalau aku ngambil kegiatan, aku biasanya yang enggak di sahur gitu. Kalau buka puasa mungkin masih oke lah ya gitu, tapi kalau sahur itu bisa mungkin aku tetap ada di rumah nemenin keluarga lah, nemenin suami. Tapi mungkin kalau sahur itu di keluarga aku biasanya itu makan yang kuat. Jadi entah itu sop, mulai dari sop iga, soto Betawi, pokoknya udah Adi tuh udah terima nasi, walaupun dia kadang aku juga kasihan karena kan aku tuh nggak bisa ya makan subuh kayak harus kerja keras seret gitu. Jadi aku suka nanya, kamu mau aku bikinin apa?
gitu. Soalnya kalau untuk menu sehari-hari untuk sahur aku sama keluarga gitu tahun lalu itu kita makannya sop tiap hari, bukan sop aja sih, ada sop iga, ada soto, ada apapun yang penting berkuah, itu sih paling. Jangan lupa like dan subscribe. Sekali lagi ya, like dan subscribe. Gratis loh.